Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 24 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imam rahimahullah, babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Bab dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya sebab kufurnya anak manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka dikarenakan huwal ghuluwu fis salihin, yaitu melampaui batas, mengkultuskan orang-orang yang saleh. Bab ini adalah bab yang sangat penting. Bab ini adalah bab yang sangat agung yang menjelaskan kenyataan di tengah-tengah kaum muslimin banyak yang hulu, yang melampaui batas, yang mengkultuskan bahkan mengkeramatkan orang-orang yang saleh. Maka janganlah kita menganggap remeh masalah akidah. Janganlah kita menganggap kecil masalah tauhid. Karena siapa yang menganggap kecil masalah tauhid, berarti tauhid di dalam hatinya sangat lemah. Orang yang sempurna tauhidnya menganggap permasalahan akidah adalah permasalahan yang sangat besar. Kerusakan di dalam masalah akidah adalah kerusakan yang paling besar yang menimpa umat Islam. Maka kalau kita lihat keyakinan yang diyakini masyarakat, banyak sekali sikap yang menunjukkan atau keyakinan yang menunjukkan bahwasannya mereka itu melampaui batas, mereka itu hulu kepada orang-orang yang saleh.
Di antaranya masyarakat kita meyakini kalau ziarah kuburan Wali Songo 9 kali pahalanya seperti apa? Seperti apa? Seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Ini dari mana semuanya ini? Ini baru ziarahnya saja. Belum lagi ritual-ritual yang ada di dalam ziarah tersebut. Maka banyak kita menjumpai keyakinan-keyakinan yang melampaui batas yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kaum muslimin akidah yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka ke jalan yang suci, ke jalan tauhid, ke jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitab Al-Qaulus Sadid, wan nasu fi muamalatis salihin thalathatu aqsam. Manusia terbagi menjadi 3 di dalam bermuamalah kepada orang-orang yang saleh. Jadi sikap manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, ahlul jafa alladhi yahdimunahum huquqahum wa la yaqumuna bihaqqihim minal hubbi wal muwalat lahum wat tawqiri wat tabjil. Golongan yang pertama adalah ahlul jafa, orang yang tidak punya adab kepada orang yang saleh. Mereka tidak memenuhi hak-haknya orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam ya'rif bi'alimina haqqahu." Bukan termasuk golonganku siapa yang tidak mengenal haknya seorang ulama. Jadi golongan yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di, ahlul jafa, orang yang tidak mengenal haknya ulama, tidak mengenal haknya guru, tidak memenuhi kewajiban mereka. Minal hub, yaitu diantaranya tidak mencintai ulama, tidak loyalitas kepada mereka, tidak menghormati mereka, serta tidak mengagungkan mereka. Ini adalah golongan yang tercelah. Jadi kita mencintai ulama kaum muslimin, kita mencintai al-Imam Syafi'i, kita mencintai al-Imam Ahmad bin Hanbal, kita mencintai Imam Malik, kita mencintai ulama-ulama yang lainnya, kita mencintai mereka, kita mengikuti petunjuknya, kita mengikuti ajaran mereka yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua, ahlul ghulu alladzina yarfa'unahum fawqa manzilatihim allati anzalallahu lahum biha. Golongan yang kedua ada ahlul ghulu, orang-orang yang melampaui batas, yang mengangkat derajatnya ulama, yang mengangkat derajatnya orang-orang saleh di atas derajat mereka. Artinya melampaui batas. Mengatakan ada keyakinan Jawa, Pulau Jawa tidak akan ditimpa bencana besar karena di Jawa ada patokannya, yaitu kuburannya apa? Para wali. Ini hulu, ini melampaui batas. Bukankah terjadi tsunami di Jawa juga? Terjadi banyak bencana-bencana di Pulau Jawa, dan banyak keyakinan masyarakat yang merupakan hulu kepada orang-orang yang soleh.
apabila mereka ditimpa kesulitan, mereka pada malam Jumat Legi mendatangi kuburan orang yang soleh, kemudian meminta kepada orang soleh tersebut, meminta, Mbah Fulan, saya kesulitan, saya minta petunjukmu, saya minta rezeki kepadamu. Ini hulu, bahkan ini adalah kesyirikan, dan ini terjadi banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, dan ini adalah perbuatan yang melampaui batas, yang dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ahlul haqq alladzina yuhibbunahum wa yuwalunahum wa yaqumuna bihuquqihim al-haqiqiyyah walakinnahum yubarri'una minal ghulu fihim waddi'ai ismatihim. Golongan yang ketiga adalah ahlul haqq. Mereka mencintai ulama, mereka mencintai orang-orang yang saleh, mereka loyalitas kepada orang-orang saleh, mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yaitu memenuhi hak-haknya orang saleh. Namun mereka tidak melampaui batas dan tidak mengatakan orang soleh itu suci. Jadi orang soleh itu manusia, kadang saja melakukan apa? Kekhilafan dan kesalahan. Dengan demikian manusia terbagi menjadi tiga, yaitu ahlul jafa, orang yang tidak mengenal haknya ulama. Yang kedua, ahlul hulu, yaitu orang-orang yang mengkultuskan ulama, mengkultuskan orang-orang saleh. Yang ketiga adalah ahlul haqq, ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mencintai para ulama, mereka mengikuti petunjuknya para ulama, karena ulama mengajak mereka mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Namun mereka tidak hulu, tidak menyamakan para ulama, tidak mengangkat derajat mereka di derajat yang menyamakan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulillahi azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Nasrani, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Isa alaihissalam al-Masih hanyalah seorang rasul utusannya, adalah rasul utusan Allah, bukan anak Allah dan bukan sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan larangan melampaui batas kepada para nabi dan para rasul. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya orang-orang Nasrani adalah kaum yang melampaui batas kepada para nabi dan para rasul, dan mereka ghulu kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang Nasrani itu ahlul ghulu. Orang Nasrani itu melampaui batas. Adapun orang-orang Yahudi apa? Ahlul jafa. Orang Yahudi tidak mengenalnya haknya para nabi dan para rasul. Maka bagaimana di dalam Al-Quran Allah mengisahkan perilaku Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan Nabi Musa alaihissalam demikian-demikian. Jadi orang-orang Yahudi tidak mengenal haknya para ulama, tidak mengenal haknya para nabi dan para rasul. Adapun orang-orang Nasrani, mereka mengkultuskan para nabi dan para rasul. Mereka hulu kepada orang-orang saleh, terutama mereka melampaui batas kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka pada ayat ini
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman supaya tidak menyerupai orang-orang Nasrani di dalam mengkultuskan, di dalam hulu atau melampaui batas kepada para nabi dan para rasul. Kemudian dalil berikutnya, wa fi sahih an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, yaitu siapa pada ayat ini? Kaumnya Nabi Nuh. Wa qalu, dan mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh, berkata, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Janganlah kalian membiarkan, janganlah kalian meninggalkan Tuhan kalian, berhala kalian. Wala tadarunna waddan, janganlah kalian meninggalkan Tuhan Wadd. Wala suwa'an, jangan pula meninggalkan Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, hadihi asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. 5 nama yang disebutkan pada ayat ini, yaitu surat Nuh ayat 23. Ini adalah nama 5 orang solih dari umatnya atau dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku, ketika mereka meninggal dunia. Dan diriwayatkan mereka itu 5 orang soleh ini meninggal dunia di dalam 1 bulan yang sama. 1 bulan 5 orang ini meninggal dunia. Orang yang soleh, orang yang dicintai oleh jamaahnya. Falamma halaku, ketika mereka meninggal dunia, auhas syaitanu ila qaumihim, syaitan membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaban. Syaitan membisikkan kepada mereka supaya mendirikan monumen, bangunan, yaitu tiang, di majelis-majelis yang pernah mereka duduki. Wasammuha bi asma'ihim, kemudian monumen tersebut pertamanya kayu saja atau batu saja, kemudian diberi nama. Lama-kelamaan digambar orang soleh tersebut, kemudian dibangunlah patung dan diberi nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu, mereka melakukannya, walam tu'bad, namun berhala-berhala tersebut belum disembah. Hatta idza halaka ulaika, sehingga apabila generasi tersebut sudah meninggal dunia, wa nusiyal ilmu dilupakan, ngaji akidah tidak ada, hidup hanya penuh dengan hura-hura saja, bahas masalah duniawi, akidah tidak penting. Wa nusiyal ilmu, akidah dilupakan. Ubidat, maka batu-batu, monumen-monumen tersebut, patung-patung tersebut pun disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata para ulama salaf, lamma matu
akafu ala quburihim. Ketika mereka meninggal dunia, jamaahnya iktikaf di kuburan mereka. Iktikaf itu di masjid, bukan di mana? Bukan di kuburan. Mereka tidak. Iktikaf malah di kuburan. Sekarang pun sama, banyak kaum muslimin di malam-malam ganjil iktikaf di kuburan. Malam ganjil jalan-jalan penuh sesak. Kemana mereka? Bukan ke masjid, tetapi iktikaf di kuburan. Ada yang iktikaf, ada yang pacaran, ada yang lainnya. Benar Bang Darajat? Jadi terutama di wilayah kita ini banyak sekali malam 25, malam 27 kuburan-kuburan penuh, ribuan kaum muslimin iktikaf di kuburan. Gimana ini? Malam Lailatul Qadar kok iktikaf di kuburan? Malam Lailatul Qadar itu dicari di masjid, bukan malah dengan menyekutukan Allah dan melampaui batas kepada orang-orang yang soleh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, yaitu para ulama salaf dari sahabat atau tabi'in banyak yang menyatakan, lamma matu akafu ala quburihim. Ketika mereka orang-orang soleh tersebut meninggal dunia, maka jamaahnya iktikaf di kuburan-kuburan tersebut. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka pun menggambar patung-patung mereka. Thumma tala alaihimul amad, kemudian berlalu waktu yang sangat lama, yaitu tidak ada peringatan dan ilmu sudah dilupakan. Fa'abaduhum, maka mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Dari ayat yang mulia ini dan dari keterangan Abdullah ibnu Abbas terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dhammul ghuluwi fi shalihin, celaan bagi orang-orang yang melampaui batas kepada orang-orang yang saleh. Celaan siapa yang melampaui batas kepada orang-orang yang saleh. Kita mencintai para ulama, kita mencintai orang-orang yang saleh, kita mencintai penyebar Islam di Pulau Jawa, kita mencintai penyebar Islam di Indonesia, namun kita tidak hulu kepada mereka, tidak mengangkat derajat mereka melampaui batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi kalau kita tidak ikut-ikutan ziarah Wali Songo, ini bukan berarti kita tidak mencintai mereka. Kita mencintai mereka, kita mendoakan mereka, kita mengikuti wasiat-wasiat yang baik dari mereka. Salah satu wasiat Sunan Bonang adalah mengajak kaum muslimin untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan Sunan Bonang mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan bid'ah dhalalah. Ini wasiat yang agung yang harus kita amalkan. Adapun kisah-kisah yang ada yang dinisbatkan kepada mereka, mayoritasnya adalah kisah palsu, kisah yang dusta. Jelas ya? Jadi kita wajib mencintai orang yang soleh, kita mengikuti petunjuk mereka, kita mendoakan mereka, namun kita tidak mengkultuskan siapapun juga dari para ulama kaum muslimin. Dari ayat ini terdapat pelajaran annal ghuluwa fi salihin sababu kufri bani Adam. Ghulu, melampaui batas, mengkultuskan orang saleh, sebab kufurnya manusia. Jadi mengkultuskan orang saleh, jadi mengkultuskan kiai, mengkultuskan orang soleh,
sebab kekufuran. Ada pondok pesantren, kiainya kalau rokokan jedal-jedul, kemudian mengatakan santri-santri dilarang ngambil jambu, jambunya matang-matang, nggak ada yang berani ngambil, khawatir kualat, kena apanya, kata mereka kena sabdonya Pak Yai. Ada yang seperti itu, banyak sekali. Itu hulu, melampaui batas. Jadi santri-santri pun bentuk ngambil, melihat buah dibiarin saja, bukan takut Allah, tetapi apa, hulu kepada apa, pada kiai tersebut. Padahal kiainya rokokannya tidak tahu satu hari mungkin berapa cepet itu, jedal-jedul seperti itu saja ditakuti. Orang semacam itu melihat saja tidak takut sama sekali, apalagi ibadahnya seperti itu saja dikultuskan. Banyak wilayah-wilayah di kuburan-kuburan, ada di kuburan di sekitar kita, kuburan tidak ada kiainya, dicari kiai, kemudian dibangun kuburannya lebih besar. Ternyata kiainya bukan Pak Yai, ternyata dia itu mbah dukun dulunya. Mbah dukun dianggap kiai, kuburannya sekarang dianggap dibesarkan kuburan. Jadi kuburan-kuburan itu kalau tidak ada kiainya, tidak afdol, dicari kiainya. Banyak seperti itu. Ini hulu. Maka lihatlah kuburan baki, mana kuburan sahabat. Mereka adalah orang-orang yang dijamin surga, tapi tidak dibangun besar, tidak megah, tidak hulu, tidak orang-orang yang ada di sana tidak melampaui batas kepada kuburannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna syaitana harisun ala ihwa'i bani adam. Syaitan itu bersungguh-sungguh menyesatkan manusia. Maka kita penuntut ilmu wajib bersungguh-sungguh mendakwakan tauhid untuk membendung tipu daya syaitan. Jadi syaitan itu bersungguh-sungguh menyesatkan manusia. Syaitan bersungguh-sungguh mengajak manusia untuk hulu, untuk melampaui batas kepada orang-orang soleh. Syaitan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan syirik. Jadi mereka semangat. Maka apabila penuntut ilmu melempem, apabila penuntut ilmu malas-malasan mendakwakan tauhid, maka kenyataannya yang kita lihat, kesyirikan tersebar di mana-mana, melampaui batas kepada orang soleh, diyakini masyarakat. Seperti itu. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran anna syaitana yad'u ila syirk bitadarruj. Syaitan mengajak kepada kesyirikan. Syaitan berdakwah mengajak kepada kesyirikan secara bertahap. Tidak langsung diajak menyembah orang soleh, tidak langsung diajak untuk berdoa kepada orang soleh, enggak. Tetapi iktikaf dulu, membaca Al-Quran dulu di kuburannya orang soleh, hulu dulu, melampaui batas dulu. Kemudian ilmu dilupakan, Al-Quran tidak dipelajari, sehingga ilmu akidah, ilmu tauhid dilupakan. Maka kuburan-kuburan tersebut pun disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah tipu daya syaitan di dalam menyesatkan manusia. Fihi dammul bid'ah. Dari ayat ini terdapat pelajaran dammul bid'ah, celaan bid'ah, keterangan tentang hinanya bid'ah. Bid'ah itu tercela, bid'ah itu dhalalah. Iktikaf di kuburannya orang-orang soleh ini bid'ah. Tawasul kepada orang yang soleh yang sudah meninggal dunia itu bid'ah.
Di antara tawasul yang di tengah-tengah masyarakat tersebar, ya Rabbana ya Kudus. Gimana lanjutannya? Sahil lana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus. Bi barokati, yaitu siapa? Ali Idrus atau yang lainnya. Ya Allah yang maha suci, berikan kami fulus, kertas merah yang halus-halus. Piye ini? Ini hulu dan lucu juga, hulu dan konyol juga. Ini bagaimana ini? Ini diyakini doa apanya? Ya Rabbana ya Kudus. Ini hulu, ini melampaui batas. Doanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di kuburannya orang yang dianggap soleh. Tawasul kepada penghuni kuburan tersebut, ini adalah bid'ah. Tapi kalau meminta langsung kepada kuburannya, Mbah Fulan, berikan saya rezeki kertas merah yang halus. Kenapa kok halus? Kasar kan tidak apa-apa juga, yang penting merah. Ya Fulan, ya Mbah Fulan, Mbah Yai, berikan saya rezeki. Ini bukan lagi bid'ah, ini sudah kesyirikan. Karena berdoa kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati bid'ah. Karena bid'ah itu tercela. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena bid'ah itu diyakini kebenarnya. Adapun pelaku maksiat, mereka meyakini mereka dalam melakukan kesalahan. Dari ayat ini terdapat pelajaran annal bid'ata miftahus syirk, bahwasannya bid'ah itu kuncinya kesyirikan. Jadi pintu yang membuka kesyirikan itu bid'ah. Jadi syaitan tidak langsung mengajak manusia sujud kepada kuburan, tidak bisa. Tetapi dengan bid'ah dulu, dengan hulu dulu, dengan melampaui batas dulu, maka pada akhirnya manusia akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama salaf menyatakan, awwalus syirk min ta'dzimil kubur. Awal mula kesyirikan terjadi karena melampaui batas, bid'ah, hulu kepada kuburan orang-orang soleh. Mengadakan bid'ah dulu di kuburannya orang-orang soleh, sampai pada akhirnya kesyirikan terjadi di muka bumi. Yaitu awalnya melampaui batas, hulu di dalam mengkultuskan kuburan orang-orang soleh. Kita kalau menziarahi kubur, kita ingat kematian, itu saja. Kemudian mendoakan orang yang meninggal dunia. Setelah itu pulang, jangan iktikaf di situ, jangan lama-lama di situ, jangan lama-lama di situ, karena itu adalah bid'ah. Melampaui batas kepada kuburan orang yang soleh adalah bid'ah yang sangat bahaya sekali. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dammu nisyanil ilm, celaan bagi orang yang melupakan ilmu. Lihatlah akibatnya apabila ilmu dilupakan. Ilmu yang benar, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu yang tidak diperjualbelikan, ilmu yang tidak ditukar dengan jabatan, yaitu ilmu Al-Quran disampaikan apa adanya. Ini apabila dilupakan, apabila ditinggalkan, bahayanya sangat fatal sekali. Akibatnya masyarakat bergelimang dengan kesesatan, bergelimang dengan bid'ah, bahkan mereka melakukan perbuatan syirik tanpa mereka menyadarinya. Maka dengan demikian, pada para penuntut ilmu harus semangat lagi belajar menuntut ilmu, karena beban dakwah adalah beban yang berat. Banyak yang mundur dari menyampaikan tauhid. Karena apa? Anggapannya mereka jenuh, capek menyampaikan tauhid terus. Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan tauhid berapa tahun? 950 tahun. Yang disampaikan tauhid, akidah,
akidah, ibadah kepada Allah, tinggalkan kesyirikan. Jangan melampaui batas kepada kuburan orang yang soleh. Demikian bahayanya melupakan ilmu. Ini menunjukkan agungnya ilmu, karena ilmu akan mengingatkan kita untuk istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Akhrajahu. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, janganlah melampaui batas memujiku. Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam kekufuran. Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam melampaui batas dengan pujian yang sempurna, dengan pujian yang tidak terhingga, dengan pujian yang mutlak, ini dilarang. Kenapa? Karena pujian yang sempurna hanya milik siapa? Milik siapa Pak Eko? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian yang sempurna, pujian yang tidak terbatas, pujian yang tidak terhingga, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, namun kita tidak boleh menyamakan kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berkata, la tutruni, janganlah melampaui batas memuji. Jangan memujiku dengan pujian yang tidak terhingga. Jangan memujiku dengan pujian yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Al-itra dilarang. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas memuji Isa putranya Maryam. Jadi orang-orang Nasrani berkata Nabi Isa alaihissalam adalah Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kufur mereka, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Akidah mereka adalah akidah kufur. Mereka adalah orang-orang kafir. Ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah Allah. Allah adalah Isa alaihissalam. Itu kufur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya jangan mencontoh orang Nasrani. Allah Ta'ala juga berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kufur, sungguh telah kafir, telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari tiga Tuhan. Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan apa satu lagi? Anak. Ada yang mengatakan Tuhan Emak, dan ada lagi yang mengatakan Tuhan Ruhul Kudus. Intinya Allah adalah satu dari tiga unsur Tuhan tadi. Bagaimana ini? Ini adalah kekufuran. Nabi Isa alaihissalam tidak ridho. Nabi Isa alaihissalam sendiri tidak ridho disembah dari selain Allah. Wa qala al-Masih, ya bani Israila u'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa alaihissalam berdakwah, mengajak kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia diharamkan masuk surga, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak ada penolong bagi mereka. Maka kembali kepada hadis,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah melampaui batas memuji. Jangan menyamakan aku dengan Allah. Aku manusia. Janganlah kalian melampaui batas. Kama atratin Nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas memuji putranya Maryam. Innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hulu, hati-hatilah kalian dari sikap hulu, jauhilah sikap yang melampaui batas. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah al-ghulu, yaitu melampaui batas kepada orang-orang yang saleh. Wali Muslim an Ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang melampaui batas. Halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang melampaui batas. Halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang melampaui batas. Kemudian kita lanjutkan, qala al-imam rahimahullah fihi masail. Di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan atau pelajaran yang bisa diambil. Al-ula, anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillah wa taqlibihi lil qulubi al-ajab. Penulis rahimahullah mengatakan, siapa yang memahami bab ini dan dua bab setelahnya, akan jelas baginya asingnya agama Islam. Terasa asing. Umat Islam banyak, tetapi Islam yang murni itulah yang asing. Yang mengaku ahlu sunnah banyak, tetapi benar-benar yang istiqamah di atas sunnah Nabi SAW sedikit. Maka sunnah, rahmatullah, sunnah asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku ahli sunnah. Demikian pula Islam asing di tengah-tengah kaum muslimin. Wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubi al-ajab. Dan siapa yang memahami bab ini, maka dia akan melihat kekuasaan Allah yang menakjubkan, yaitu hanya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka lihatlah orang muslim, dia pakaiannya Islam, tetapi hulu kepada orang-orang soleh, iktikaf di kuburannya orang soleh, meminta kepada kuburan orang yang soleh. Apakah jumlah mereka sedikit? Jumlah mereka banyak. Yang ngaji ini sedikit, sehingga mereka mengatakan jumlah mereka titik sedikit, tapi melete mereka itu. Kayak kita ini menurut mereka itu melete, titik sedikit tapi mayak kata mereka. Seperti itu. Jumlah mereka banyak sekali. Allahu Akbar. Masalahnya bukan banyak-banyakan. Kita sayang kepada mereka, kita kasihan kepada mereka, maka kita wajib mengingatkan saudara-saudara kita muslim, jangan hulu kepada orang-orang yang soleh. Yang kedua, ma'rifatu awali syirkin hadatha fil ard annahu kana bi syubhati salihin. Mengetahui awal mula kesyirikan terjadi di muka bumi disebabkan mengkultuskan orang soleh. Demikian awal mula kesyirikan di muka bumi, tidak langsung menyembah berhala, tidak langsung menyembah patung, menyembah bintang, tidak. Awalnya adalah hulu kepada orang yang soleh,
mengagungkan kuburan orang soleh, iktikaf di kuburannya, membaca Al-Quran rame-rame di kuburannya, lama-lama mengkeramatkan kuburan orang tersebut. Bahkan banyak masyarakat kalau sumpah menyebut nama Allah berani mereka, demi Allah, demi Allah. Tapi kalau sumpah dusta menyebut nama orang soleh takut. Ayo sampean kalau jujur nyebut kuburan ini, tak bawa nang kuburannya orangnya soleh, takut. Ini banyak sekali seperti itu. Maka ini adalah hulu, melampaui batas. Ini adalah kesyirikan yang nyata. Jadi kesyirikan ada di depan kita, di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya mengingatkan saja. Kesyirikan merajalela, hulu merajalela di mana-mana, tersebar di mana-mana. Kemudian yang berikutnya, ma'rifatu awwali syai'in ghuyyira bihi dinul anbiya wa ma sababu dzalika wa ma'rifati annallaha arsalahum. Mengenal awal mula agama para nabi ini dirubah. Apa sebabnya? Yaitu sebabnya ghulu kepada orang yang soleh, mengkultuskan orang yang soleh, mengagungkan kuburan para nabi. Ini sebab merubah agama para nabi dan para rasul. Jadi sikap yang mengkultuskan ini penyebab utama agama para nabi dan para rasul dirubah. Ma'rifati annallaha arsalahum, dan kita harus mengetahui bahwasanya Allah mengutus para nabi untuk apa? Untuk mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah, supaya beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang keempat, ma'rifatu sababi qabulil bid'ah ma'a kaunis syara'i wal fitari tarudduha. Kita harus mengetahui sebab kaum muslimin menerima bid'ah. Apa sebabnya? Padahal syariat, padahal fitrah manusia itu menolak bid'ah. Fitrah yang suci ya, fitrah yang suci menolak bid'ah, gak mau Islam itu ditambahi. Islam yang sempurna adalah Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam now katanya sekarang. Kan ada yang sekarang Islam now, Islam modern. Kita tidak mau Islam modern. Kita mau Islam qadim, Islam dulu, Islam yang suci. Hati manusia kalau diajak merenung, mereka itu menolak bid'ah. Tetapi apa sebabnya bid'ah itu diterima? Salah satunya karena mengkultuskan apa? Orang-orang yang soleh. Kultus atau mengkeramatkan atau melampaui batas kepada orang-orang yang soleh. Ini sebab apa? Manusia menerima bid'ah. Yang kelima, anna sababa dzalika kullihi mazjul haqqi bil batil. Yang kelima, sebab itu semua, sebab kesyirikan, awal mula kesyirikan. Apa sebabnya? Awal mula bid'ah diterima masyarakat. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dicampur aduknya kebenaran dan kebatilan. Kebenaran dan kebatilan dicampur aduk. Tahun barunya itu tahun barunya orang kafir, disambut dengan niup trompet, disambut dengan nyumet mercon. Sekarang trompetnya tidak ada, tapi pakai klakson, tambah berpekan lagi. Jelas ya? Tapi sebelum itu dikasih salawatan dulu, zikir-zikir dulu, membaca Al-Quran dulu. Ini dicampur aduk ini. Jelas ya? Jadi masyarakat menganggap ini baik, dicampur aduk. Masyarakat tidak paham itu hari raya siapa itu. Wahai kaum muslimin, itu hari raya orang kafir. Orang kafir senang. Yang merayakan tahun baru kebanyakannya adalah kaum muslimin, senang sekali. Tidak hanya meniup trompet saja, tidak hanya nyumet mercon saja, tidak hanya rame-rame saja, tepuk-tepuk tangan, dicampur dengan zikir dulu,
dengan baca Al-Quran dulu, baca sholawat dulu, sehingga masyarakat tidak paham. Ini sebab terjadinya bid'ah. Kemudian fal awwalu mahabbatu sholihin. Yang pertama, sebab bid'ah, sebab kesyirikan diawali dengan terlalu melampaui batas mencintai apa? Orang-orang yang sholih. Wasani, dan kedua, fi'lu unasin min ahlil ilm wad dini syai'an aradu bihi khairan wa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairan. Sebab bid'ah, sebab kesyirikan terjadi karena ada orang yang dianggap dia itu ulama, dia itu seorang dai, melakukannya niatnya baik, akan tetapi datang generasi berikutnya tidak sama dengan niat orang yang sebelumnya. Kaum Nabi Nuh awal mula membuat gambar, niatnya untuk mengenang, ini baik, niatnya baik, tapi perbuatannya apa? Salah. Iktikaf di kuburannya orang soleh itu salah, tapi niat mereka baik. Niat mereka baik supaya ingat perjuangannya, ingat ibadah mereka, ingat pengorbanan mereka. Niat mereka baik, tapi perbuatannya apa? Salah. Sehingga datang generasi berikutnya, loh ini dulu pendahulu kita iktikaf di kuburan ini, menyembah kuburan tersebut, digambar, dibikin patung sehingga disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian awal mula sebab terjadinya bid'ah, sebab diterimanya bid'ah karena melampaui batas kepada orang-orang yang salih. Yang keenam, tafsirul ayah allati fi surati Nuh. Tafsir, keterangan ayat yang ada di dalam surat Nuh. Ma'rifatu jibillatil adami fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batilu yaziddu. Mengetahui tabiat manusia, ini secara umum. Tabiat manusia secara umum, kebenaran itu berkurang di dalam hatinya dan kebatilan itu bertambah. Ini umumnya manusia. Adapun penuntut ilmu jangan sampai. Jadi kalau kita tidak ngaji, kelama-kelamaan kita itu awam, abangan, padahal dulunya ngaji. Harus kita sadari, ini faedah yang sangat agung. Kalau kita tidak diingatkan, kalau kita tidak ngaji, kebenaran ini berkurang. Kecemburuan kepada akidah berkurang. Kebatilannya bertambah. Maka jangan seperti itu. Kepada para penuntut ilmu harus sabar. Hujan datang, hujannya itu gerimis sedikit saja. Allahu Akbar. Para ulama dahulu bagaimana para salaf? Hujan tidak ada kendaraan, beledok diterjang saja. Tapi mereka semangat menghadiri majelis ilmu. Sekarang manja sekali penuntut ilmu sekarang. Hujan sedikit padahal punya mantel, bahkan rumahnya dekat. Tidak membahayakan. Hujannya itu gerimis, bukan hujan kalau kita nggak pakai mantel saja. Tidak kehujanan. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Kalau kita tidak mendengar ilmu, tidak dikasih peringatan, kebenaran akan berkurang, manhaj lemah, akidah lemah, kebatilan bertambah, sehingga tidak bisa membedakan lagi antara kebenaran dan apa? Dan kebatilan. Maka semangatlah menuntut ilmu. Orang yang semangat menuntut ilmu, kebenaran semakin terang, semakin disempurnakan oleh Allah. Jangan ditinggalkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah membawa pena terus, nyatet terus. Maka dikatakan kepada Imam Ahmad, sampai kapan bawa pena? Qala ma'al mahbara illal maqbara. Selalu membawa pena sampai di kuburan nanti. Supaya apa? Supaya istiqamah di atas jalan ilmu, supaya istiqamah di atas tauhid, supaya istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah faedah yang sangat agung. Yang ke-8, fihi syahidun lima nuqila an ba'di salaf. Dari bab ini terdapat keterangan, bukti dari ucapan
ulama salaf annal bid'ah sababun lil kufur. Bid'ah itu sebab kekufuran. Wa annaha ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Tidak ada orang yang minum minuman keras menganggap ibadah, tidak ada. Walaupun kadang-kadang mereka nenggak minuman sambil ngomong subhanallah. Jadi ada kapten kapal cerita, Ustaz, di Bahrain itu, apa orang Bahrain ini, kita nenggak minuman keras sampai takut. Orang Indonesia umumnya kalau minum minuman keras takut, tidak menyebut apa-apa, mabuk-mabukan saja. Tapi kita kumpul dengan mereka, mereka minuman keras sambil bertasbih, subhanallah, subhanallah, seperti itu. Tapi mereka meyakini ini dosa, jelas ya. Tapi lain dengan bid'ah. Jadi mereka yang iktikaf di kuburan, tidak ada yang menganggap itu dosa. Ini ibadah, ini keyakinan, ini nasihat para wali, nasihat para kiai, nasihat para habaib, harus dipertahankan, harus diperjuangkan, seperti itu. Jadi mereka tidak terima kalau ini diingatkan, ini maksiat. Ini menunjukkan apa? Bid'ah lebih dicintai iblis daripada apa? Maksiat. Li'annal maksiat yutabu minha. Maksiat itu banyak orang bertaubat dari maksiat. Capek mereka bermaksiat. Capek. Mereka itu gelisah. Para pelaku maksiat itu gelisah. Sampai kapan seperti ini? Hati mereka bertanya-tanya. Adapun ahlul bid'ah umumnya mereka tidak akan bertaubat dari bid'ahnya, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Syaitan itu faham efeknya bid'ah. Jadi syaitan itu faham akibatnya bid'ah. Syaitan benar-benar tahu, tapi banyak manusia yang tidak tahu akibatnya bid'ah. Syaitan itu tahu akibatnya bid'ah, walaupun awalnya niatnya benar. Niat awalnya itu bagus, tapi perbuatannya salah. Maka kita punya prinsip, syarat ibadah itu ada dua, niat benar dan sesuai dalil. Niat baik saja belum tentu amal itu diterima oleh Allah. Jelas ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi tidak benar perbuatannya. Setan itu tahu akibat bid'ah, paham setan. Karena setelah bid'ah ini kalau dibuka, kesyirikan akan dilakukan oleh manusia. Yang ke-10, ma'rifatul qaidah al-kulliyah, mengetahui kaidah yang umum. Wa hiya nahi 'anil hulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi, larangan melampaui batas. Dan kita hendaklah mengetahui akibat melampaui batas. Jadi hulu adalah perbuatan yang haram, dosa besar, dan hulu penyebab kesyirikan dan kekufuran. Yang ke-11, madarratul uquf 'alal qabri li ajli amalin shalih, bahayanya iktikaf di kuburan tapi niatnya melakukan amal soleh, membaca Al-Quran, berzikir, minta kepada Allah, mencari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar di kuburan. Ada yang mencari Lailatul Qadar di pasar. Tapi kalau ditimbang mana yang lebih ringan, ada nyari Lailatul Qadar di pasar, mereka tidak dapat pahala, tapi dapat baju ya. Lain orang yang iktikaf di kuburan nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Bisa jadi dosanya dosa bid'ah atau dosanya dosa apa? Kesyirikan. Wal iyadu billah. Yang ke-12, ma'rifatun nahi anit tamathil wal hikmati fi izalatiha, mengetahui larangan yaitu membuat patung-patung, wal hikmah fi izalatiha, dan hikmah di dalam menghilangkan patung-patung tersebut. Karena patung atau monumen awalnya dikenang saja, akibatnya pada akhirnya disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang berikutnya ma'rifatu idhami sya'ni hadhil qissah wa syiddatil hajati ilaiha ma'al ghaflati anha. Mengetahui agungnya kisah ini, yaitu kisahnya kaum Nabi Nuh, dan kaum muslimin sangat memerlukan kisah ini, harus disampaikan supaya diambil pelajarannya. Akan tetapi banyak para khutbah, banyak para penuntut ilmu, banyak para mubalik yang melalaikannya, apalagi masyarakatnya. Kisah ini tidak disampaikan di mimbar-mimbar. Dan bahkan mayoritas khutbah Jumat yang kita ketahui di masyarakat, khotibnya membaca, jamaahnya tidur semuanya. Baru kalau zikir semuanya bangun. Pernah tidak lihat seperti itu? Hah? Banyak sekali. Khotibnya tidak tahu ngomong apa ini khotib ini. Ngomongnya ngelantur kemana-mana. Jamaahnya tidur semuanya. Tapi kalau sudah zikir, bangun semuanya. Allahu Akbar. Padahal tidur ketika Jumat dikhawatirkan apa? Batal sholatnya. Jadi kita heran, ada masjid besar sekali. Beberapa Jumat yang lalu atau 2 Jumat yang lalu, pastinya besar sekali. Jamaahnya semuanya, hampir semua, mungkin 90% tidur. Semuanya tidur. Padahal khutbahnya membahas corona juga. Pengumuman pemerintah tentang masalah virus Covid. Pengumuman pemerintah ini diumumkan semuanya. Tapi jamaahnya tidur. Yang berikutnya 14, wahia a'jabul ajab. Yang ke-14, keanehan yang paling aneh. Qiraatuhum ay ahlul bidah membaca iyyaha fi kutubi tafsir wal hadis. Kadang-kadang mereka membaca, terutama imamnya membaca di dalam kitab tafsir, dalam kitab hadis. Wa ma'rifatuhum bimaknal kalam. Imamnya ahlul bidah faham kisah ini, faham artinya. Wa kaunullahi hala bainahum wa baina qulubihim. Akan tetapi Allah menghalangi hati mereka untuk meresapi makna dari kisah ini. Hatta i'taqadu anna fi'la qaumi Nuh huwa afdalul ibadat. Sehingga mereka meyakini perbuatannya kaum Nabi Nuh adalah ibadah yang paling agung. Wallahi ini yang terjadi. Mereka faham apa yang disampaikan Ibnu Abbas, tapi kalau setelahnya mereka menganggap yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh itu adalah ibadah yang paling agung. Iktikaf di kuburan, ibadah yang paling agung. Mereka mengatakan, kalau mereka punya berizki, ada yang bernadar, saya kalau dapat arisan saya akan ziarah wali 5. Kalau uangnya tambah banyak, ziarah apa? Wali 9. Padahal mereka faham. Kisahnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Akan tetapi Allah menghalangi hati mereka untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Wa taqadu anna manahallahu wa rasuluhu anhu fahuwal kufru al-mubihu lid-dami wal mal. Dan mereka meyakini apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekufuran yang menghalalkan darah mereka, yang menghalalkan harta mereka. Artinya mereka menganggap ibadah di kuburan adalah ibadah yang paling agung. Mereka menganggap berdoa meminta kepada para wali adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Allahu Akbar. Dan kita mengetahui banyak sekali dai-dai fitnah. At-tasrihu bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Pelajaran berikutnya, mereka terang-terangan bahwasanya mereka tidak ingin kecuali minta syafaat saja. Kemudian yang berikutnya, dhannuhum annal ulama alladziina sawwaru suwar aradu dzalik. Generasi berikutnya menganggap bahwasanya ulama yang dulu menggambar-gambar tersebut mereka ingin menyembahnya. Padahal ulama menggambar gambar tersebut untuk mengingat saja. Tapi karena ilmu dilupakan, dakwah tauhid dilupakan, maka patung-patung tersebut disembah dari selain Allah. Yang berikutnya, al-bayanul azim fi qawlihi, keterangan yang agung dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la tutruni, jangan melampaui batas kepadaku. Sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas, kama adratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas kepada Isa bin Maryam. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala man ballagha balaghal mubin. Semoga salawat dan salam Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah menyampaikan dengan keterangan yang sangat jelas sekali. Tidak boleh melampaui batas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada siapa? Yang lainnya. Yang berikutnya, nasihatuhu iyana bihalakil mutanattiin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kita bahwasanya orang-orang yang melampaui batas itu akan celaka dan binasa. Yang ke-19, at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusiyal ilm. Keterangan yang jelas bahwasanya berhala-berhala tidak disembah sampai ilmu dilupakan. Fa fiha bayanu ma'rifatu qadri wujudihi wa madarrati faqdihi. Dengan demikian dari bab ini terdapat pelajaran agungnya ilmu dan bahayanya ilmu apabila dilupakan. Yang ke-20, anna sababa faqdil ilm mautul ulama, sebab hilangnya ilmu dengan meninggalnya apa? Para ulama. Maka hendaklah kita istiqamah di atas jalan ilmu, jangan ngaji mut-mutan. Kalau seneng ngaji, kalau enggak seneng enggak ngaji, jangan. Lawanlah kita. Lawan hawa nafsu kita, lawan kemalasan kita. Jadi istiqomahlah di atas jalan ilmu. Kalau ilmu ini dilupakan, orang yang ngaji kemudian tidak ngaji 1 tahun 2 tahun, kebenaran di dalam hatinya berkurang terus seperti itu. Maka sampai kapan menuntut ilmu? Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, dan istiqamah di dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.